lalat itu juga bisa menyebarkan virus PMK juga. Di antara kulit sama kuku itu udah memerah atau agak membengkak, itu biasanya bisa ditutupi teletong, diakalin sama penjualnya. Itu harus hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di minggu pagi yang cerah. Biasanya ini pagi-pagi itu mendung, ini pagi ini cerah. Masih diberi kesempatan untuk membuat video konten baru lagi. Seperti video-video sebelumnya, saya mau menjawab komentar ya. Menjawab pertanyaan di komentar yang bisa saya jawab. Jadi ini adalah pertanyaan dari @HAsep_Sukandar3341. Saya udah beberapa kali ternak 1-2 ekor Idul Adha, intinya untuk 2025 alhamdulillah udah beli, walau mungkin agak tinggi 20 juta 1 ekor, tapi mudah-mudahan pertumbuhannya bagus jadi jumbo. Ini hampir mau 2 minggu, makan rumputnya masih belum jos, terus banyak lalat. Minta arahannya mas. Udah coba air, kayu putih, minyak goreng, juga pakai dangke itu apa ya, sedikit, sama sampo masih ada. Terus ini ada komentar lagi dari Arul Kinos ya, mengomentari komentar tersebut. Hati-hati banyak lalat di kuku, bersihkan dulu, dicuci biar tahu luka apa tidak. Banyak penjual nakal kakinya luka ditutup teletong atau kotoran sapi. Kalau luka habis dibersihkan, cuci pakai disinfektan dan kapur barus, baru keringkan, kasih semprot pakai gusanek, rawan PMK lagi. Ini agak panjang nih untuk pertanyaan dan pembahasannya, dan bagus untuk pertanyaannya, karena yang pertama poinnya itu di sini saya mau berbagi pengalaman tentang pembersihan lalat ya, agar kandang ini tuh nggak ada lalat. Kalau di sini hitungannya hampir tidak ada lalat. Dan untuk komentarnya tadi, ada penjual nakal kakinya luka ditutup teletong ya, atau kotoran sapi, ya itu bisa. Jadi kalau di pasar itu, kalau sapi-sapi yang udah ada luka atau baru apa ya, warnanya itu loh, di antara kulit sama kuku itu udah memerah atau agak membengkak, itu biasanya bisa ditutupi teletong, diakalin sama penjualnya. Itu harus hati-hati kalau memilih sapi di pasar. Lalu untuk lalat itu juga bisa menyebarkan virus PMK juga. Jadi lalat ini juga penting kalau di saat bukan pandemi, di saat ada virus-virus seperti PMK seperti itu bisa menularkan. Jadi lalat itu pindah dari sapi yang kena PMK, terus terbang pindah ke tempat lain, atau tempat masih satu kandang itu pindah ke sapi lainnya, itu bisa menularkan ke sapi yang sehat-sehat. Jadi untuk video kali ini akan saya bahas caranya agar membersihkan lalat di kandang. Paling enggak ya seperti ini, sampai lalat itu menipis lah, enggak sampai hilang 100%, enggak bisa. Kalau 100% hilang pasti ada, tapi tidak banyak. Terus ikutin video kali ini, jangan sampai terlewat. Jadi lanjut ke pembahasannya. Yang pertama dari lalat tadi ya, saya sudah mencuplik sedikit. Lalat itu bisa menyebarkan PMK, dan juga ada penjual sapi yang menutupi kaki-kaki sapi yang sudah PMK dengan teletong. Yang pertama dari lalat dulu ya, untuk pemberantasan lalat dan fungsinya untuk apa yang jelas, agar sapi itu nyaman dulu pertama. Yang kedua, di saat ada virus itu tidak menular dari perantara lalat. Yang ketiga, apabila ada luka di sapi,
kalau nggak ada lalat itu insya Allah lukanya cepat sembuh. Tapi kalau luka itu masih dirubung lalat, dirubung itu apa ya, ditempelin lalat sampai banyak gitu, pasti itu lukanya lama sekali untuk sembuhnya. Yang lebih parah lagi kalau lalat itu bertelur di tempat luka sapi itu, nanti bisa apa ya, keluar pupa-pupanya lalat itu yang membuat pembusukan di area luka. Tapi itu yang udah parah seperti itu. Kalau pada umumnya ya cuman luka biasa, nanti dirubung lalat, nanti sapinya risih ya, risih itu pokoknya nggak nyaman, dia terus digesek-gesekin ke benda-benda yang keras karena gatal. Jadi lukanya semakin membesar jadi nggak sembuh-sembuh. Yang pertama untuk penanganan lalat, biasanya itu kalau di tempat peternak itu pasti ya ada yang pakai obat pertanian Dencis, lalu Baygon, apalagi ya yang biasa umumnya dipakai peternak, pakai obat lalat Negufon. Ya pokoknya obat-obat lalat itu udah pernah saya coba semua dan hasilnya kurang bagus. Lalu saya menemukan satu obatnya obat kecil cabai rawit. Itu obatnya ini One Push Vape. Ini kecil tapi ya seharga Baygon yang besar. Ini harganya yang ini yang kecil ada dua versi. Ada untuk obatnya itu seperti ini, namanya One Push Vape. Ini harganya ada dua macam, jadi ada yang untuk 15 hari dan ada untuk 30 hari. Yang ini sekitar 15.000. Kalau yang 30 hari itu isinya lebih banyak, itu sekitar 25.000. Jadi untuk semprotan ini tidak tiap hari, ini paling 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, atau bisa 1 bulan sekali tergantung kondisi lalat. Yang penting penyemprotannya itu tepat. Kalau untuk saya pribadi penyemprotannya ini di waktu gelap, karena di waktu gelap itu lalat itu bersembunyi biasanya di tembok-tembok ataupun di kotoran sapi. Ini saya beri contoh untuk pemberian ini ya, kira-kiranya seperti apa. Jadi ini bayangkan saja, ini itu malam hari sudah gelap ya. Itu pertama kali saya semprotan itu di teletong. Jadi di teletong gini saya semprot sekali gini aja. Dah. Lalu setiap sapi itu disemprot satu gini. Nah, gini. Terus pokoknya ada jumlah sapinya berapa gitu. Kalau ada 6 sapi itu saya semprot satu semua, nggak usah dikenain sapinya, nggak apa-apa, yang penting ke ruangannya. Itu insya Allah lalat itu berkurang banyak sekali, karena saya sudah menggunakan ini lama dan ini malah lebih irit karena kita penyemprotannya hanya 1 minggu atau 2 minggu sekali, nggak tiap hari, dan lalat berkurang banyak. Kalau lalatnya masih ada tapi udah nggak banyak. Ini kondisinya udah berapa hari ya, udah lama nggak saya semprot. Ini lalat hitungannya hampir tidak ada dan membuat sapinya itu nyaman. Kalau habis disemprot gini itu lalat bersih, itu nanti bisa sampai sekitar ya itu tadi, nanti bisa 2 minggu sekali nyemprotnya. Jadi sapi bisa nyaman, tidur enak, makan enak. Jadi untuk tata caranya menyemprotkan One Push ini seperti itu tadi. Disemprot waktu malam, waktu gelap. Jadi lalat itu nggak terbang-terbang. Dia nggak berani terbang. Disemprot ini tuh dia cuman anteng. Nanti kalau udah mau mati itu paling cuman kejet-kejet gitu. Dia nggak bisa pergi, jadi dia lebih banyak menghirup udaranya ini, menghirup obatnya ini. Itu udah pasti dia banyak yang mati. Dan
gunanya kita semprot di teletongnya juga, karena lalat itu bertelurnya di itu kotoran sapi itu. Nanti dia bertelur lalu menetas, nanti menjadi pupa, setelah menjadi pupa menjadi lalat. Nah, kalau kita semprotkan di telurnya itu insya Allah akan habis nanti lalatnya. Ini saya sudah menggunakan ini sekitar ya udah lama, udah 2 tahun 3 tahun ini, dan alhamdulillah lebih irit waktu, tenaga, karena penyemprotannya nanti bisa lama. Tetapi ini tidak efektif untuk kandang kelompok ya. Kalau kandang kelompok harus penyemprotannya merata semua, keseluruhan, karena harus dibasmi semuanya. Tetapi kalau kandangnya pribadi itu insya Allah efektif. Kalau untuk kandang kelompok agak susah, karena kandang kelompok kalau kita menyemprot di kandang kita sendiri, tetapi kandang tetangga yang jajar-jajarnya itu, samping-sampingnya itu enggak disemprot, itu enggak bisa hilang lalatnya. Lalatnya hanya berpindah-pindah terus, berkembang terus gitu. Jadi kita harus membunuh di lalat di wilayah itu dulu. Tapi lebih simpel kalau kita kandangnya kandang pribadi, apalagi kandangnya tertutup, jadi ada tembok, pinggir-pinggirnya tidak terbuka gitu. Dan manfaatnya penyemprotan malam hari itu, karena malam hari itu anginnya sudah tenang, jadi udara itu paling enggak berhenti. Jadi saat disemprot ini baunya itu di dalam kandang bisa bertahan sampai 5 menit, itu bagus banget. Jadi bau ini kalau bertahan di kandang 5 menit itu nanti lalat bisa habis. Tapi kalau di siang hari ada angin, lalu lalatnya bisa terbang bebas, bisa pindah-pindah gitu, itu agak kurang efektif. Kalau malam hari insya Allah lalat itu nggak bisa berpindah, dia cuman anteng, cuman diem di tempat kalau disemprotnya malam hari. Lalu untuk yang penjual nakal kakinya luka ditutup teletong itu memang ada yang seperti itu ya. Walaupun nggak ada, tapi kita harus hati-hati. Jadi di saat-saat ada PMK itu sampai hari ini juga harus lebih hati-hati kalau beli sapi. Apabila di kaki, di atas kuku atau sama kukunya itu ditutupin teletong, itu ya lebih baik di pas waktu mau beli dicek sekalian itu ada luka atau udah membengkak. Baru pembengkakan belum luka juga, itu juga pasti besok jadi luka, udah terindikasi PMK. Nanti yang ditakutkan itu pertama kerugian dari sapi yang sudah terkena itu. Yang kedua, kalau di rumah atau di kandang yang ada di rumah itu ada sapi yang sehat, nanti yang sapi sehat itu jadi tertular semuanya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau beli sapi dimanapun, nggak harus di pasar, di kandang-kandang pun harus hati-hati. Harus kita lebih cermat mengamati kaki-kaki sapi. Apabila memang ada yang ditutupin dengan teletong sapi agar tidak terlihat luka atau peradangan di kaki sapi, nanti takutnya itu ternyata PMK atau baru gejala PMK. Mungkin untuk video kali ini singkat ya, semoga saja jelas, mudah dimengerti, bisa bermanfaat untuk penonton semua di channel YouTube Lembu Express ini. Video kali ini saya tutup. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.